tugas Al-1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini Ibu masuk di kelas Al-1 ya. Sebelum mulai kegiatan di pagi menjelang siang hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, sebelumnya kelasnya dulu ya. Ya, Nanti ya. sekali Di pondok apa? pondok Apa? Alisa, Andi, kita, Yulia, Ika, Intan, Ismail, kemarin ada ya? Isatu, Kalia, Masito, Mewani, Naga, Naila, Naila, Naura, pulang kemarin juga. Naila, sama Anhar ya sampai Rahma, Rani, sakit sebelah. Selma, sampai sekolah. Kemarin kan itu ya. Suci, Cinta, Tiara, Kuliah, Yunita, yang berada satu kali 6 ya. Yang lain sehat ya. Alhamdulillah. Oke, baik, kali ini Ibu nanti akan menyampaikan materi temanya atau topiknya itu bullying. Bullying nama lainnya? Nanti tujuan pembelajarannya, kenapa Ibu menyampaikan ini agar adik ini dapat mengidentifikasi jenis dan dampak bullying. Yang kedua yaitu dapat memecahkan masalah terkait dengan kasus bullying. Terus yang ketiga itu dapat membentuk perilaku positif untuk mencegah perilaku bullying. Selanjutnya bisa fokus sebentar ya. Kita fokus dulu, kita mengikuti instruksi yang ada di situ. Nanti ada yang mengikuti instruksinya, hanya mendengarkan saja apa yang ada di situ, instruksi dilakukan. Paham ya? Oke.
dalam dari hidung tarik sampai jaga sampai ke otak kalian, kemudian hembuskan. Kemudian tarik lagi, hembuskan lagi. Tarik sekali lagi, hembuskan lagi. Bagaimana rasanya? Nyaman? Oke. Sebelum ke materi ya, masih ingat yang kita lakukan kami kemarin ya di aula? Masih ingat ya? Masih. Oke. Bisa berdiri. Kalau kemarin kan kita bagi kelompok ya. Kalau ini tempat saya baca, ya bisa berdiri ya. Jadi satu bolpen diletakkan di antara kalian berdua. Ya. Kalau ibu bilang sikut apa? Sikut. Sekat. Kalau sakit yang beda. Bukan hatinya Alisa. Hatinya ya. Kalau sikat berarti yang diambil pulpen. Oke. Dengarkan instruksi baik-baik ya. Siap? Ya. Oke. Sikut. Sekat. Sakit. Sekat. Sikut. Sekat. Sakit. Sekat. Sekali lagi. Sekat. Sakit. Sikut. Sikat. Komitmen belajar kita hari ini yaitu yang pertama, di depan waktu mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik saat ada orang lain berbicara dan mengangkat tangan jika ingin berbicara, menghargai saat ada orang lain berbicara, aktif dalam kegiatan, mengerjakan tugas dalam kegiatan dan hadir seutuhnya. Jadi adik-adik itu fisiknya ada di sini, pikirannya juga ada di sini. Ya, nanti pikirannya ke pusat di kantin nanti ya, ada saatnya. Nah, nanti ibu akan menjelaskan materi dulu. Setelah itu ada beberapa tayangan, kemudian nanti adik-adik bisa mengerjakan yang namanya LKPD. Nah, setelah mengerjakan LKPD baru bisa dikumpulkan LKPD-nya dan tayangan terakhir. Paham ya? Paham. Siap dengan komitmen ini? Siap. Oke. Sekarang kita persepsi dulu. Persepsi ada yang namanya fakta dan mitos. Ya, fakta dan mitos. Yang pertama, menurut adik-adik pemuli dapat mempererat pertemanan, mitos atau fakta? Mitos. Kalau pemuli dapat menguatkan mental seseorang? Mitos. Bullying merupakan masalah di sekolah saja? Mitos. Bullying dapat terjadi di mana saja? Di Terus anak yang dibully biasanya tidak akan melapor. Terus yang terakhir, bullying paling banyak terjadi secara fisik. Iya. Itu kan mitos. Yang terakhir, mitos atau fakta? Mitos. Ada mitos ada fakta, Bu? Iya, bisa mitos, bisa fakta. Oke. Selanjutnya, bullying atau perundungan itu adalah tindakan agresi atau manipulasi atau pengucilan yang dilakukan dengan kesadaran dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain. Bully berasal dari kata apa?
Bully berasal dari kata apa? Bullying berasal dari kata bully. Bully artinya banteng, ya kan? Banteng itu mempunyai perilaku kasar, agresif, Nah, tindakan agresif ini adalah tindakan agresif. Tindakan agresif ini bisa seperti merusak. Merusak itu bisa fisik, bisa psikis, ya, bisa juga. Terus tindakan agresi ini kan lebih mengarah ke tindakan positif atau negatif? Negatif. Berarti bullying ini adalah ada tindakan negatifnya. Terus kemudian dilakukan dengan penuh kesadaran. Berarti yang dilakukan tindakan agresif menyerang itu adalah dengan sadar, sengaja. Ada yang namanya kesengajaan. Ada keinginan, ada harapan yang ingin dicapai dari tindakannya itu, ya, itu kesadaran. Berulang-ulang berarti terus-menerus, ya, nggak cuma sekali dua kali. Misalkan nih, si Rahma olahraga jatuh, ditawarin sama teman-teman, ya, itu boleh atau enggak? Boleh. Apakah nanti saat di kelas Rahma akan ditertawakan lagi? Kalau saya lakukan. Kalau ada sesuatu yang ada di belakang kita terus kayak dijauh, ya. Iya, Bu. Berulang-ulang. Terus kemudian bisa dilakukan individu ke individu atau kelompok ke individu, ya. Bisa jadi nanti ini ada yang namanya relasi kuasa yang ada di sini. Berarti bullying itu apa? Tindakannya sengaja apa enggak? Terus sengaja. Berarti dilakukan oleh orang yang punya kekuatan atau kelompok yang punya kekuatan atau tidak? Punya. Terus dilakukan terus-menerus atau Terus kemudian adalah ciri perilaku perundungan atau bullying. Yang pertama agresif saja, mengancam baik fisik, baik psikis, itu adalah tindakan agresif. Kemudian kekuatan yang tidak seimbang, biasanya yang namanya para pelaku bullying ini dia punya kekuatan yang lebih. Misalkan apa? Anak-anak ya. Bawa celurit. Terus lagi yang sering kali hangat itu. Anak kelas. Senior. Itu senioritas juga sebagai kekuatan yang tidak seimbang. Karena kelas dengan kelas terus dilakukan berulang-ulang. Kalau misalkan tadi kayak Rahma pas pelajaran olahraga jatuh ditertawakan, itu sudah cukup sampai di situ kan? Itu tidak ada pengulangan menertawakan Rahma lagi. Berarti kan itu bisa sebuah tindakan. Oke. Next, ya. Bentuk-bentuk bullying apa saja yang kalau fisik misalnya apa? Kalau fisik itu berarti berhubungan sama ya. Berarti misalnya mendorong, terus bisa kayak gitu. bisa boleh, ya. Oke, kalau terbang
Gosip itu misalnya kita sangat idealis sama seseorang sampai akhirnya itu dia mengolok-olok sama orang yang nggak suka sama yang kita itu. Ya, Tapi ada unsur disuruh. Seperti ada fanbase. Oh, ya. Di sosmed kan ada fanbase yang mendukung si A, mendukung si B, kan? Ya, Bu. Terus apa lagi? Relasional itu yang relasional selain pengucilan juga bisa masuk pengabaian. Kalau kalian sama ya ada temennya sakit terus diabaikan itu berarti masuknya relasional. Ya. Kalau misalkan kalian berangkat ke sekolah temennya masih tidur dibiarkan berarti itu kalian oke ya. Terus selanjutnya siapa sih yang terlibat dalam bullying ini? Nah, yang pertama itu pasti siswa yang membuli. Terus yang kedua ada namanya pengikut. Pengikut atau pengikut? Iya. Pengikut itu jadi kita punya aja kecenderungan suka membuli, tapi bukan kamu yang punya ide utamanya. Gitu, ya. Terus yang namanya pendukung atau pembuli pasif, ya. Yang namanya pembuli pasif itu, misalkan Naila di ini sama jombak-jombakan sama si Rahma ya. Terus si Ica ini cuma di sini posisi Ica pendukung atau pembuli pasif gitu. Terus pendukung pasif atau pembuli potensial. Ketika si Rahma dan Naila dan rekan ada si Ica, di sebelahnya ada Intan, ya Intan cuma lihat aja, oh gitu. Dia melakukan sesuatu yang berimbas atau mengaku sama tindakan keduanya, itu yang namanya pendukung pasif atau pembuli potensial. Terus yang kelima ada yang namanya penonton yang tidak mau terlibat. Misal ini tadi kejadian itu sudah terjadi tiba-tiba ya. Pak Rafael yang apa sih bocah sih dan aku bosan gitu ya. Itu Pak Rafael masuk dalam penonton yang tidak. Terus pembela potensial ini adalah yang tidak suka bully tapi mendorong siswa yang dibully tapi tidak berbuat apa-apa. Ya, jadi ketika batin kita tidak sama dengan kenyataannya kita, tadi kan bertengkar. Terus misalnya Namola dari kelas 11 si Arisa ya, Arisa datang, saya pengen mulai nih, saya kan dengan faktanya, udah saya mau pergi aja, saya nggak bisa ngapa-ngapain karena kan mereka cewek-cewek ya kan gitu. Nah situ si Arisa masuk dalam pembela potensial. Kalau yang pembela berarti adalah kita itu ada seorang yang mencoba menolong kita ketika ada seorang yang dibully, kita ada penolong. Nah di situ ada yang namanya pembela, ada yang terakhir namanya siswa yang nah ya ini di sini ini adalah siswa yang dibully, siswa yang membuli, ini adalah siswa yang dibully. Ini pengikutnya yang dia membuli tapi dia bukan ide utama atau aktor utamanya. Di sini ada pendukung atau pembuli pasif, di sini ada pendukung pasif atau pembuli potensial, ada penonton yang tidak mau terlibat dalam potensial dan pembela. Ini yang namanya lingkaran bully. Lingkaran setan ya. Iya, karena kita harus jauh dari ini dan harus menjadi apa ya? Pembela.
Pepe itu kecil. Burung ya. Kopi yang kebukis. Wih. Oke, dari cuplikan ini, kalau kita masuk ke lingkaran bumi ini, siswa yang membuli umumnya siapa? Pengikutnya ada nggak? Kalau pemilih pasifnya ada? Oke, kalau pendukung pasifnya, penonton yang tidak mau terlibat ada? Ada. Terus pembela potensialnya ada? Siapa? Cewek. Iya, cewek itu ya. Yang pembelanya? Ya, anak cewek juga itu ya. Oke, berarti bisa sampai sini. Terus yang ini, tadi ya, bunyinya Dergo yang dibuli poligon. Terus pendukungnya itu teman-temannya Dergo, pendukung pasif tidak ada, pembelanya ada di anak perempuan dan pembela potensialnya tidak ada. Selanjutnya, bullying menimbulkan masalah. Ketika seseorang dibully itu timbul banyak masalah. Seperti ini ada masalah fisik. Kalau fisik kita bisa lihat ya, yang namanya ketika anak dipukul kan ada luka, ada memar, ada cacat dan sebagainya. Terus yang namanya masalah emosional. Kalau masalah emosional ada depresi, resah, menyakiti diri sendiri, bunuh diri. Kalau misalkan dirundungnya sudah dalam keadaan parah sekali, nanti akan bisa memunculkan yang namanya PTSD. PTSD Post Traumatic Syndrome Disorder. Kalau sudah sampai menyakiti diri sendiri dan bunuh diri ini, berarti anak itu sudah masuk dalam PTSD. Kalau misalkan masih dalam tidak bisa tidur, ya itu kan gangguan emosional atau gangguan psikologis yang masih normal, bukan normal, masih ringan.
ya. Tapi kalau sudah ada yang namanya depresi, menyakiti diri sendiri, bunuh diri, itu sudah masuk dalam PTS. Kemudian adalah adanya masalah perilaku. Nah, masalah perilaku ini adalah mudah menyerang atau membalas dendam. Iya enggak? Iya. Ketika seseorang pernah menjadi korban bullying, di situ dia akan muncul rasa yang namanya membalas dendam. Ini yang paling sering ibu banyak jumpai di kalian yang masih kecil. Ketika kalian kelas 1, kelas 2, oke bu, enggak apa-apa, saya masih kelas 1, kelas 2, saya didengarin apa-apa. Tapi ketika kalian masuk ke kelas 3, ya, di situ sudah muncul ada yang namanya senioritas. Saya sudah paling gede loh, ini saya tuh kakak paling gede di sini, berarti saya tuh paling berkuasa di sini, gitu. Saya juga pernah merasakan seperti itu, saya juga pernah disuruh-suruh sama kakak kelas, berarti adik kelas saya harus merasakan apa yang pernah saya rasakan. Nah, itu di sini, ya. Kemudian adalah motivasi hidup yang rendah. Ketika seseorang menjadi korban bullying, ya, di situ nanti ada motivasi hidup yang rendah, di mana kita sudah malas buat berangkat sekolah, malas buat belajar, malas buat ngaji. Kita juga menarik diri masyarakat. Jadi ketika kita dibully di pondok, ataupun di kelas, ataupun di sekolah, kita menarik diri dari lingkungan terbesar yang ada di situ. Ya, kita ngapain sih saya bergabung? Oh nanti juga saya terus dibully. Seperti itu. Ya. Paham ya? Sampai sini ya? Paham. Oke. Selanjutnya adalah mengapa saling bully? Yang pertama yaitu karena tradisi turun-temurun atau jadi senior ya. Benar ya? Ini terjadi ya? Betul. Iya. Keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Betul. Fix ya? Itu perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Terus kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan disuruh kakak kelas, ini ada anak yang sakit, kayak dia anak sakit, kamu ke kelas ya, minta iuran ke teman-teman di kelas. Lah, ketika kalian tidak melaksanakan seperti itu, lah ini kakak kelas punya rasa kecewa. Oh, dia disuruh kayak gini kok malah tidak melakukan. Nah, akhirnya timbullah bullying, ya. Kemudian dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Kalau ini sudah masuk dalam ranah psikologis, tapi dalam kategori yang cukup berat. Ketika misalkan seseorang ada bipolar, tahu ya, bipolar. Ketika seseorang tidak melakukan sesuatu kebiasaan dalam konteks negatif, misalkan saya terbiasa kalau ketemu Naila saya harus memukul Naila, ya, dan itu dilakukan berulang-ulang kali. Nah itu adalah yang namanya untuk mendapatkan. Kalau saya tidak memukul Naila, saya tidak ada rasa puas di dalam saya, di dalam hati saya. Ya itu masuk yang namanya dorongan mendapatkan kepuasan, masuk dalam kategori tidak sehat mental, bipolar. Terus dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Misalkan kalian mengusik kakak kelas, ya kakak kelasnya nggak suka, pasti dibully kan? Iya enggak? Iya, pasti ya. Terus selanjutnya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada ya. Nanti sebelum ini di bagian LKPD dulu untuk kelompok katakan aja ya, kelompok aja 1, 2, 3 itu jadi 1, ini sama ini jadi 1 ya. Oke ya, yang di lembar kedua itu ada
Kursinya digeser ke sana. Ya, nanti menampilkan video ya. Menampilkan video di situ diamati baik-baik. Selanjutnya diskusi sesuai dengan pertanyaan nasional. Nanti waktu pengerjaannya kurang lebih 15 menit. Di situ pertanyaan kemarinnya sudah ada, nanti sambil diisi sambil diskusikan dengan teman-temannya ya. Pahamnya untuk apa videonya yang ditanyakan? Mudah-mudahan sih kami bersahabat ya. Bang di sini ya. Nunggu yang video.
Nangis, Mbak. Waduh. Bunyi pakai. Sudah ya? Sudah melihat videonya kan? Dan sekarang HP-nya dikerja. Oke. Itu
pendidikan, apa fisik sama kesehatan. Ya, fisiknya seperti apa? Kayak dari nilai pada sekitar Kelompok 3 nomor 3. Keempat, apa dampak bullying pada korban rumah secara mental pada masing-masing penyakitnya semakin padat dan terus kelompok keempat belakangnya. analisis masalah yang tampak dalam video tersebut. Kemudian yang dilakukan Yang kemarin ini pada tujuan. terus yang ini kelompok 5 analisis akan penyebab masalah. Dari fasilitasan Bu. Terus diajak kenalan sama Amel, Farah pergi ke toilet, jadi pulih lagi. Terus jadinya acuh, sehingga buat teman-temannya semakin ganas membuli. Terus yang terakhir kelompok 5 pelajaran yang diambil dari video tersebut. Jangan lupa diri, jangan merasa paling berkuasa. Oke, sudah sekarang apa yang bisa dikumpulkan nanti di buku apa? Nilai untuknya kembali ke semula. Tidak boleh sebut. Apa kira-kira? Ini dia boleh. Jangan masalah di atas, soalnya roda bumi berputar. Gimana caranya? Apa? Ya, maksudnya kita berarti harus bisa mencegah. Kita jangan sampai jadi yang namanya pembuli. Ya, karena apa? Karena bullying ini punya dampak yang selama ya kayak video tadi loh, akhirnya anaknya meninggal. Ternyata ketika seseorang dibully dia ada rasa panik, ya panik itu menyerang namanya psikologis, ya itu namanya psikosomatis, ya psikosomatis juga jadikan ada di perawat. Ketika kita panik itu langsung misalnya dia langsung migrain, itu ada kan? Ya, Terus ada yang misalnya ketemu lihat gebetannya aja udah sih itu psikosomatis, ya. Bullying itu dilakukan berulang, ada tindakan agresif dan ada kekuatan yang tidak seimbang. Terus dalam bullying, lingkaran bully ada yang namanya pembuli, yang dibully ada pendukung, terus beda, ya. Terus karena bullying punya dampak yang sangat luar biasa, sebisa mungkin kita menghindari, dan kalau kita melihat ada teman kita dibully, ditolong, ya, jangan malah ikuti pesan. Terus kemudian yang berarti akhir nanti untuk isi not, ditulis namanya, ya, ditulis namanya, ditulis bagaimana perasaan adik-adik mengikuti kegiatan sama kita, terus pengetahuan baru yang didapatkan. Nanti setelah ditulis di sini langsung ditanamkan gitu. Yeah. Ibu ngomong. Ya nggak ada ngomong. Aduh, gua ya udah. Mulai bisa. Ibu ping. Itu sini Ibu ping. Ini hijau sekali loh. Aku yang mana aku yang ibu ini. Ibu ini.
biar ini ya bukan perasaan kalian sama seseorang. Kalau sudah langsung ditempel di kolom. Udah naik.
aja nanti setelah Mas tadi udah dapat materi itu dari tugasnya itu nanti ini dikumpulkan untuk akhir ini bulan apa? Oktober. Sampai awal November ya. Tugasnya bisa berupa poster, PPT, video singkat, TikTok, artikel, komik, puisi, scrapbook atau pop-up book. Jadi kalian bikin kampanye tentang anti bullying, kalian bebas pilih yang mana aja, ya. Terus upload di sosmednya, Instagramnya, cek akun saya, kalian mau yang biasa di mana boleh aja. Pakai hashtag, pakai web. Ya, pakai hashtagnya BKS yang Wasit, hashtag konselor sana, hashtag anti bullying, hashtag anti bullying. Oke, ya, laksanakan bisa ya. Ya boleh. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kalau oke, mau kalau ada yang perubahan atau tidak usah. Ya. Iya, sekolah. Ya, oke, ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pengetahuannya didapatkan bisa bermanfaat. Itu sekian, terima kasih. Cukup sekian dari terima kasih. Oke, teman-teman, ibu cukupkan sampai di sini karena kalau di sana ya sudah. Udah sampai kali itu. Oh iya. Sampai bertemu kita tidak sengaja hari berikutnya. Sakit ya. Selamat bertemu di kesengajaan mulai aku.